Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, dan anak-anak yang sangat saya sayangi, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah materi tentang membaca puisi. Sebuah materi yang digunakan sebagai pembimbingan atau perkenalan dan merupakan tahapan persiapan untuk membuat puisi yang akan kita lombakan dalam lomba membaca puisi secara virtual yang dilaksanakan oleh K3S Sumber Gempol dalam rangka peringatan Hari Guru Nasional tahun 2020. Materi ini merupakan materi dari Bapak Suwartono SPD MM. Beliau adalah juri utama dan narasumber utama pembimbingan dari membuat puisi itu sendiri. Baiklah, kita mulai dari slide yang pertama tentang apa itu arti puisi. Pengertian puisi itu apa? Secara umum, puisi adalah karya sastra seseorang dalam menyampaikan pesan melalui diksi dan pola tertulis. Secara umum artinya seperti itu. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, puisi adalah yang pertama, ragam sastra yang bahasanya terikat oleh irama, matra, rima, serta dengan penyusunan larik dan bait. Itu arti yang pertama menurut KBBI. Arti yang kedua atau pengertian yang kedua yaitu gubahan dalam bahasa yang bentuknya dipilih dan ditata secara cermat sehingga mempertajam kesadaran seseorang akan pengalaman dan membangkitkan tanggapan khusus lewat penataan bunyi, irama, dan makna khusus. Itu arti yang kedua. Sedangkan arti yang ketiga atau pengertian yang ketiga, puisi itu seringkali disamakan artinya dengan sajak. Bapak, Ibu, dan anak-anak yang sangat saya sayangi, puisi memiliki beberapa unsur. Unsur yang pertama adalah struktur fisik dari puisi itu sendiri. Apa aja yang ada di dalamnya? Yang pertama adalah diksi, yaitu pemilihan kata yang digunakan oleh penyair untuk mendapatkan efek sesuai dengan yang diinginkannya. Pemilihan kata ini sangat berpengaruh dengan makna yang ingin disampaikan oleh penyair. Yang kedua adalah tipografi, formatnya puisi itu, ya, baris tepi, baris kanan, jenis huruf yang digunakan. Ini merupakan komponen-komponen yang ada di dalam unsur tipografi. Yang ketiga adalah unsur majas atau gaya bahasa. Unsur berikutnya adalah kata konkret. Kata konkret adalah susunan kata yang memungkinkan terjadinya imaji. Misalnya, sebagaimana tertulis dalam slide adalah kata konkret permata senja. Permata senja itu menggambarkan apa? Menggambarkan pantai bisa, menggambarkan lembah bisa, menggambarkan tempat yang luas begitu juga bisa, di mana tempat itu merupakan tempat yang sesuai dengan datangnya senja. Itulah kata konkret. Unsur berikutnya adalah imaji atau citraan, yaitu memberi gambaran kepada para pendengar atau para pembaca seolah-olah pembaca atau pendengar itu dapat melihat, merasakan, atau mengalami hal-hal yang terkandung dalam puisi. Misalnya puisi yang menggambarkan tentang bencana alam, seolah-olah imajinasi pembaca atau pendengar itu berada di dalam situasi bencana alam itu.
Kalau puisinya menceritakan tentang perang, ya seolah-olah pendengar atau pembaca itu berada di dalam suasana perang itu sendiri. Dan unsur berikutnya adalah rima atau irama, yaitu bersamaan bunyi dalam menyampaikan puisi dari awal hingga akhir puisi. Unsur yang kedua yaitu struktur batin puisi. Kalau tadi itu struktur fisik, sekarang struktur batin. Struktur batin puisi adalah unsur pembangun puisi yang berupa makna yang tidak terlihat oleh mata. Apa aja itu? Yang pertama adalah tema. Tema atau makna ya, adalah unsur yang berupa makna yang tersirat, makna yang tidak tertulis, yang ingin disampaikan penulis kepada pembaca atau pendengar puisi. Yang kedua adalah nada, ya, nadanya bagaimana? Apa nada mendikte, apa menggurui, atau memandang rendah, atau sikap-sikap yang lainnya. Amanat, pesan yang ingin disampaikan oleh penulis ketika dia ingin ketika dia membuat puisi itu, apa pesan yang ingin disampaikannya. Misalnya kalau puisi tentang pahlawan, berarti mungkin penulis ingin menyampaikan pesan-pesan nasionalisme, cinta tanah air. Puisi tentang guru, mungkin penulis ingin menyampaikan kekagumannya kepada gurunya, atau kebanggaan pada gurunya, atau takzim itu hormat kepada gurunya. Ini amanat, ya, pesan yang ingin disampaikan oleh penulis. Unsur berikutnya adalah perasaan, yaitu latar belakang dari penyair. Hal yang menjadi latar belakang dari seorang penyair, apakah agama, pendidikan, kelas sosial, jenis kelamin, dan sebagainya. Cara membuat puisi, ternyata ada beberapa cara yang harus kita lakukan untuk membuat puisi yang baik, anak-anak. Yang pertama yaitu menentukan tema, temanya apa. Yang kedua menentukan judul. Judul itu singkat, padat, bermakna, jangan terlalu panjang. Yang ketiga, tentukan suasananya. Puisi ini menampilkan suasana apa? Apakah senang, sedih, berduka, bangga, atau apa? Kemudian menggunakan majas, tetapi jangan terlalu banyak. Satu bait cukup satu atau dua saja. Kalau terlalu banyak majas, justru nanti akan membuat pembacanya bingung. Tidak semua pembaca itu ahli sastra, sehingga memaknai majas itu juga memerlukan kemampuan. Yang kelima, jujur dalam mengungkapkan gagasan. Jadi supaya pembaca atau pendengar itu gampang dalam merasakan atau menikmati puisi. Yang keenam adalah jangan lupa pemilihan kata yang tepat, diksinya itu yang tepat. Bagaimana agar kita memiliki banyak pilihan kata? Caranya adalah dengan membaca puisi orang lain. Semakin kita banyak membaca puisi, maka diksi kita juga akan semakin banyak. Ya, kalau ibarat pedagang itu belanja di grosir, kemudian dijual lagi, kulaan lah ya. Maka dari seringnya kita membaca puisi orang lain, otomatis nanti diksi kita juga akan semakin banyak. Dan yang ketujuh adalah berusaha menyandingkan kata-kata yang bertentangan atau tidak lazim ya. Seperti ini,
ada ombak tersenyum, kan tidak lazim itu ombak kalau tersenyum. Maka menjadi kalimat dalam suatu bait misalnya atau dalam satu baris, dan ombak pun tersenyum menyambut hati yang terbanggang di atas karang baru datang. Cara membaca puisi. Kalau tadi cara membuatnya, sekarang cara membacanya. Bagaimana cara membacanya? Yang pertama adalah vokalnya harus menggunakan suara diafragma, yaitu suara antara perut dan dada. Asal dari suara itu adalah perut dan dada, jangan hanya suara yang ada di leher, sehingga suaranya itu bisa memiliki power yang kuat. Yang kedua, artikulasinya harus jelas. A, O, I, E, O itu harus jelas. Jangan A menjadi E, I menjadi E. Jelas itu harus jelas. Yang ketiga, intonasinya, naik turunnya, jangan hanya datar saja. Kadang ditekan, kadang cepat, kadang lambat. Yang keempat, harus ada jeda, kalem membacanya itu, berjeda-jeda sehingga para pendengar itu dapat menikmati. Guruku, berhenti dulu. Engkau adalah pelita hatiku. Jeda dulu, dan seterusnya, sehingga orang itu bisa menikmati. Jadi apa ya yang ingin disampaikan itu, menikmati. Yang kelima, ekspresi yang sesuai, karena orang membaca puisi itu diperhatikan orang lain. Jangan membaca puisi yang sedih, ekspresinya malah senang, balikan. Yang keenam, penghayatan, harus bisa menghayati atau merasakan makna puisi. Dalam perlombaan membaca puisi itu penilaian didasarkan pada beberapa aspek. Aspek yang pertama yaitu penghayatan, ekspresi atau penjiwaan, skornya antara 20 sampai 40. Gerakan yang meliputi mimik, gestur dan pantomimik itu 10 sampai 20. Artikulasi atau pelafalan itu 10 sampai 20. Dengan intonasi dan penekanan itu 10 sampai 20 juga. Apa itu pemahaman? Apa itu penghayatan atau penjiwaan dan ekspresi? Pada suatu bacaan puisi, si pembaca harus dapat memahami dan menghayati kandungan dalam puisi yang dibacakan. Dengan demikian, si pembaca puisi akan mampu menjiwai. Jadi sebelum membaca, anak-anak harus memahami dulu. Puisi itu dipahami dulu, dimengerti dulu, kira-kira apa maksud dari penulis puisi. Kalau itu puisimu sendiri, tentunya kamu sudah paham maksudnya apa. Tapi kalau puisi orang lain, maka harus dipahami dulu. Setelah dipahami, baru anak-anak bisa menghayati, menjiwai, dan ketika membaca itu keluar dalam bentuk ekspresi. Yang kedua, aspek yang kedua yang dinilai adalah gerak mimik, gestur dan pantomimik. Mimik itu ekspresi air muka, tampilan di wajahnya itu bagaimana. Senang ya tampil senang, sedih tampil sedih. Kemudian gestur itu gerak tubuh, gerak tubuhnya seperti apa. Dan pantomimik, kalau pantomimik itu gerakan anggota tubuh, gerakan tangannya, gerakan jarinya, gerakan kakinya kemana. Tapi semuanya harus dilakukan secara proporsional, jangan berlebihan. Nanti kalau banyak gerak
tidak mengira baca puisi lah dikira menari kan, ya harus proporsional tepat, sesuai lah, proporsional sesuai dengan kebutuhan. Jadi itu yang harus anak-anak pahami untuk membuat kemudian membaca atau menampilkan puisi. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan hari ini dapat menambah ilmu dan pemahaman kita semua tentang membaca puisi, sehingga kita dapat menghasilkan karya sastra puisi yang baik dan bermanfaat. Mohon maaf atas kekurangannya. Akhirul kalam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.